Teman-teman, hari ini kita mau jawab pertanyaan lagi ya, dari teman-teman para subscriber dan pelanggan juga. Bagaimana caranya untuk mencegah terjadinya kumat? Bagaimana jika kumat dan cara mengatasinya? Ini dari Nenobais ya, beberapa tahun yang lalu juga mungkin sudah sering kali dibahas ya, terkait dengan kumat. Sebenarnya tergantung kondisi. Ada beberapa keadaan yang mungkin bagi sebagian orang itu punya kecenderungan bisa memicu. Misalnya contoh makanan ya. Makanan yang berkaitan dengan peningkatan asam lambung, kondisi yang berkaitan dengan uh, meningkatnya denyut jantung seperti adrenalin gitu ya. Itu bisa dikaitkan karena kopi misalnya, itu bisa jadi. Jadi mencegah terjadinya kumat itu sebenarnya fokus bagaimana jangan sampai minum atau makan sesuatu yang bisa memicu organ otonom yang besar, contohnya jantung, paru, dan lambung. Jadi seringkali kita ngomongin tuh ya, beberapa kali pasien jangan menggunakan atau makan sesuatu atau meminum sesuatu yang bisa menyebabkan denyut jantungnya berdebar-debar, perutnya nggak nyaman, kemudian juga biasanya tuh kelelahan yang berlebihan, sulit tidur ya, yang juga sering dikaitkan dengan hal tersebut. Maka daripada itu mungkin perlu diperhatikan di situ gitu. Kemudian yang seringkali jadi dominan yang kedua itu adalah beberapa pertanyaan terkait dengan lepas obat. Nah, si pasien ini sering menanyakan berulang kali gitu ya, biasanya itu adalah apakah boleh tapering off sendiri misalnya. Sebenarnya tapering off itu harus atas seizin dokter. Jadi si pasien itu harus tanya ke dokternya, dokternya yang menyarankan apakah boleh tidak di tapering. Karena kalau misalnya di tapering tapi bukan atas petunjuk dokter, misalnya kondisinya terkait dengan belum saatnya berhenti pengobatan, ya balik lagi gejalanya. Contoh, ada beberapa pasien yang baru satu kali gitu ya, minum obat atau dua kali minum obat merasa nggak nyaman, langsung pengen lepas obat. Kedua, ada pasien yang baru seminggu enakan atau 2 minggu lah, kemudian mau lepas obat ya. Padahal kan kita tahu sebenarnya problem utama dari kondisi itu tuh nggak cepat. Artinya ketika terjadi gejalanya, jadinya juga nggak cepat, gejalanya jadi gangguan yang sampai membuat dia ke dokter. Begitu juga kalau saat baik, dia juga tidak cepat seperti itu ya. Dok, apakah ada terapi untuk atasi suara bisikan di telinga? Kalau suara bisikan inilah yang kita kenal dengan istilah halusinasi. Halusinasi auditorik atau bisikan itu di telinga itu harus diobati pakai obat. Karena itu adalah bagian dari gejala yang biasanya lebih besar lagi yang namanya skizofrenia atau depresi dengan ciri psikotik atau skizoafektif. Jadi itu sebenarnya harus diobati dengan obat. Tidak ada cara lain selain dengan makan obat kalau ada halusinasi dan gangguan delusi atau waham. Jadi ingat ya, kalau ada bisikan, nih ada bisikan orang lain yang ngomong-ngomong, nyuruh-nyuruh gitu ya, mengomentari kita, itu harus berobat dokter jiwa. Bukan hipnoterapi, bukan psikoterapi, bukan ke psikolog. Pokoknya ke dokter jiwa. Udah, ingat aja itu gampang ya. Nah, kalau misalnya terkait dengan pertanyaan yang misalnya gini, ketika asam lambung meningkat, apakah itu saya tandanya kita minum obat asam lambung langsung seperti antasida atau lansoprazol? Soalnya saya kadang berasa panik mau keluar kalau sudah begini, saya berusaha nggak minum alprazolam. Boleh, ya. Jadi sebenarnya kalau gejalanya memang ke lambung, seperti di awal tadi kita bicarakan, fokus dulu pada pengobatan gejalanya yang berkaitan dengan organ otonom besarnya, contoh jantung, berdebar-debar ya. Ada beberapa dokter jantung memberikan misalnya obat penurun denyut jantung ya pada beberapa pasien yang cemas atau panik, yang fobia sosial juga begitu. Kemudian kalau misalnya gejala lambung yang sering kali diomongin, itu kita boleh bantu dulu dengan misalnya antasida atau prokinetik seperti domperidon gitu ya, yang biasanya diberikan juga kepada teman-teman yang mengalami masalah jantung, berdebar-debar karena sakit asam lambungnya, kan banyak tuh seringkali demikian. Jadi nggak problem seperti itu. Nah kemudian kalau berasanya paniknya itu jadi dominan mau keluar, ya udah nggak apa-apa,
minum obat tersebut kan bisa ngebantu mengurangi gejala cemasnya agar bisa lebih stabil gitu. Jadi it's fine sih menurut saya, itu boleh aja teman-teman bantu seperti itu. Jadi symptomatic base tetap diberikan, kemudian jangan lupa kalau misalnya faktor-faktor kecemasannya lebih dominan akan lebih baik lagi bisa dikurangi gitu. Pertanyaan yang sering ditanya, apakah psikosomatik bisa menyebabkan kematian? Tidak ya. Kalau misalnya serangan panik pun juga tidak akan menyebabkan kematian ya. Sepanjang kondisi jantungnya itu memang baik gitu. Karena kan sudah pernah diperiksa dan aman semua, ya udah nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya memang perlu ada pengobatan tertentu terkait dengan organ jantung, lambung, dan parunya, ya teman-teman cek di dokter dulu, lihat dulu benar nggak. Dan itu juga kan untuk meyakinkan supaya kita tahu bahwa oh ini sebenarnya nggak ada problem, jadi nggak usah khawatir ya. Dok, saya lehernya suka sakit dan pundak frozen, apakah karena psikosomatik? Belum tentu ya, karena kalau suka sakit lehernya, pundaknya frozen, terjadi kekakuan otot itu bisa saja karena salah posisi, karena pekerjaan, karena aktivitas berat yang salah, misalnya mengangkat beban. Saya juga pernah beberapa kali mengalami hal seperti itu ya, jadi mengangkat beban nggak bisa. Nah, kalau misalnya memang ada gejala seperti itu disertai dengan kondisi panic attack misalnya, tapi sekarang paniknya jarang kumat, tapi leher sering kaku, memang bisa jadi seperti itu. Kalau teman-teman dokter saraf yang menangani kasus-kasus seperti ini, biasanya mereka bilang, oh ini spasmnya yang lebih dominan, ini mungkin frozen shoulder bisa, atau ini namanya tension type headache juga bisa. Jadi nggak apa-apa, it's fine gitu, boleh-boleh aja. Ya, jadi dibantunya dengan apa? Ada yang pakai akupunktur, ada yang pakainya buat sistem dipijat juga bisa. Ada beberapa seperti itu. Minimal relaksasi setiap harinya itu berapa lama? Tergantung kemampuannya pasien sendiri. Pada beberapa orang sering disarankan yang penting setiap hari. Ada relaksasi, ada meditasi 15 menit, kemudian juga ada stretching. Misalnya pada kasus-kasus yang kebanyakan di otot, itu tidak masalah. Yang penting rutin, jangan seminggu sekali kayak begitu ya. Nah, ini juga pertanyaan terakhir saya mau jawab. Dok, kadang saya lagi nggak pikir, tapi nggak pikir-pikir berat nih, tapi langsung kambuh anxiety-nya. Kenapa? Begini, karena banyak kasus-kasus cemas itu sebenarnya itu si anxiety-nya itu disebabkan karena badannya si pasien itu terlalu sensitif. Sehingga ketika keadaannya itu terjadi, respon pengobatannya itu belum tentu selalu langsung kan efeknya. Tapi kadang-kadang sensitivitas itu terjadi walaupun dalam kondisi yang lagi nggak stres. Pasien yang sudah datang ke dokter jiwa kebanyakan gejalanya itu kencang banget, berat sekali. Nah, ketika dia dibantu dengan pengobatan membaik. Tapi kadang-kadang ketika membaik pun stresnya belum tentu datang, tapi gejalanya datang lagi. Bisa saja terjadi, sangat bisa terjadi. Dan itu tidak masalah. Nggak apa-apa, teruskan obatnya, terus kemudian bantu diri untuk lebih rileks. Kenapa? Tubuh itu memang nggak langsung ketika makan obat langsung berdampak kan. Stresornya juga begitu. Jadi kalau menurut saya, hal-hal seperti ini perlu diingat sama teman-teman, supaya jangan ada keraguan pengobatan itu, jangan ragu. Jangan membuat kepikiran, kalau misalnya ini nggak berhasil lah, nanti harus makan obat diulang lah, atau apapun. Tapi yang penting kejadian terjadinya gejala stres tanpa pemicu stres, gejala-gejala seperti tegang, psikosomatik tanpa pemicu stres yang jelas itu seringkali terjadi. Jadi nggak masalah. Ya, itu bisa kita alami pada pasien-pasien cemas. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga semua makhluk berbahagia, tetap ikhlas, sabar, dan sadar. Salam sehat jiwa. Bye-bye.